Tidak terpikir siapa yang sedang duduk di depan. Tidak terpikir siapa kawan yang di samping kita. Tidak terpikir di mana tempat diadakannya. Namun ketika ada majelis taklim, kita rasakan nggak, hadir nggak kenikmatan itu. Allah berikan nggak kepada kita. Yuk kita sama-sama nikmati. Karena apa? Kalau orang udah lentur atau lembut hatinya, dia akan merasakan kenikmatan ketika duduk di majelis. Mudah-mudahan Allah berikan itu kepada kita semua. Amin. Tadi adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur atas nikmat kelembutan allati an'ama Allahu biha alaihim. Di sini dalilnya untuk yang di sana dulu kepada apa? Ba'dal adawah asyadidah, yang mana setelah adanya permusuhan yang sangat luar biasa. Ini kisah tentang Bani Aus wal Khazraj. Al-Bagir akan ceritakan terlebih dahulu, lalu akan kesimpulkan atau kasih satu cerita tentang mereka. Yang mana katanya allati kanat bainal Aus wal Khazraj, yang mana tentang antara Bani Aus wal Khazraj, ya, gabilah, taifah, kumpulan atau marga Bani Aus wal Khazraj ini, wahum ansarullah, yang mereka itu telah menjadi ansarullah, penolong-penolong atau kaum ansar Allah wa rasuluhu khususan, yang mana menolong, membela Allah dan Rasulnya. Wa baina sa'iril Arab umuman, dan membela bangsa Arab pada umumnya. Fa innahum innama kanu yaqtatiluna wa yatanahabuna wa ya'kulu ba'duhum ba'dha. Fa innahum, maka sesungguhnya mereka itu dulu kanu yaqtatiluna, saling bunuh, saling ejek, saling hina, saling sindir, saling kecilkan di antara mereka. Wa ya'kulu ba'duhum ba'dha, saling makan. Ilustrasinya makan ini saling hajar aja antara mereka, saling hajar, udah nggak pikir siapa, yang penting mereka berkelahi. Hatta ba'athallahu fihim rasul, sampai di mana Allah utus utusannya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anzala alaihi kitabahu, dan Allah turunkan Al-Qur'an. Fajama'a bi syatatahu, maka berkumpullah mereka, bergabunglah mereka, bersatulah mereka, di mana perpisahan mereka itu sudah tidak lagi menjadi terpisah. Setelah datangnya Rasulullah SAW, setelah datangnya Al-Quran, mereka semuanya menerima Rasulullah dan menerima Al-Quran Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah SWT lembutkan di antara hati mereka untuk menerima Rasulullah dan Al-Quran. Wa azala bihi, dan Allah hilangkan di antara mereka maka bainahum, yang telah ada di antara mereka itu minad dhaghain, dari hal-hal yang membuat mereka hijib. Apa hijib? Benci. Di antara mereka saling membenci, Allah hilangkan itu semua di hati. Wal adawah, permusuhan, wal fitnah, wal muqata'ah, saling memutuskan silaturahmi di antara mereka. Allah hilangkan semuanya itu. Luar biasa. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwanan, yang menjadikan ketika itu mereka bersaudara dengan nikmat Allah SWT. Di dalam agamanya, wa nusrati rasulihi wa ta'lim sya'irihi, untuk menolong Rasulullah SAW dan mengagungkan, memuliakan apa yang harus menjadi semboyan di dalam Islam. Luar biasa ya? Luar biasa. Kisahnya, kalau dibilang kisahnya ini Bani Aus wal Khazraj 120 atau 100 lebih dengan riwayat yang bermacam-macam. Mereka bermusuhan, saling bunuh, perang, dan lain sebagainya. Itu siapapun tidak ada yang bisa melerai. Coba, pernah di antara kita melakukan itu dengan sahabat-sahabat atau dengan saudara kita? Ada di antara kayak gitu? Hal tersebut kalau belum diberikan kelembutan hatinya oleh Allah SWT, tidak akan pernah bisa mereka berdamai. Karena ini contoh di zaman dahulu, mereka 100 tahun lebih bermusuhan, saling bunuh, perang satu sama lain. Ini Bani Aus wal Khazraj padahal apa? Saudara. Bani Aus wal Khazraj ini saudara, satu minal bahtaniyin, ya. Satu, mereka saudara kandung, kalau dibilang saudara kandung. Mereka terpecah menjadi dua karena apa? Karena apa? Lahan dan kebanggaan. Maka dilontarkan syair-syair, saling mengejek dan lain sebagainya, lalu terjadilah peperangan itu. Sampai
sampai di mana pertama kali Rasulullah SAW hadir, dan itu pertama kali juga Rasulullah SAW mengajak ke dalam Islam, mengajak din agama Islam ini kepada satu kelompok golongan, yaitu Bani Aus wal Khazraj. Luar biasa. Lalu ketika datangnya Rasulullah, mereka berdamai, benar-benar damai. Tapi ketika turunnya ayat ini kejadian kedua kali akan menjadi pertempuran, menjadi apa? Perselisihan. Karena siapa? Ulahnya siapa? Ada seseorang Yahudi, ada orang kafir Yahudi ketika itu sengaja menyulut kembali pertengkaran masalah ini. Makanya hati-hati. Zaman dulu udah pernah terjadi. Ada sesuatu yang memang kita pandang hina, pandang rendah, pandang buruk kepada saudara kita semuslim. Ingat, kalaupun memang itu adalah kabar berita, kita harus sadari mungkin ini adalah ada campur tangan sesuatu. Kita ambil jangan ke Yahudi dulu, tapi setan untuk merusak kebersamaan kita. Kurang lebih seperti itu. Dulu ini kisahnya turun ayat ini adalah ada seorang Yahudi menyulut di antara kedua kabilah ini, untuk saling bertempur kembali. Wah, setelah disulut dari Bani Aus dan Bani Khazraj mengeluarkan syair di antara keduanya. Wah, saling sindir, saling hina lagi. Mulai nih, udah ingin terjadi peperangan, terdengar oleh Rasulullah SAW. Terdengar oleh Rasulullah SAW, Rasulullah hadir sampai kalimatnya ghadiban. Rasulullah SAW terlihat marah, tapi Al-Bagir, walaupun dalam riwayat hadis tersebut kalimatnya ghadiban marah, Al-Bagir tidak akan kisahkan, tidak akan artikan dengan marah. Karena bertentangan dengan apa yang Rasulullah larang tentang amarah. Namun Al-Bagir ingin mengartikannya dengan artian dengan sangat tegas. Rasulullah SAW hadir di antara mereka melerai itu semua. Kalimatnya sebelum ayat ini, wa kaifa taqul, kalimatnya apa? Bagaimana engkau akan kafir kembali, kufur kembali atas nikmat Allah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Coba kembali ingat, kalian sudah diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kembali hanya karena ulah seseorang. Kurang lebih seperti itu kisahnya. Lalu dilanjut lagi di dalam ayat wa qad dzakara ta'ala fi dzalika ma'radul imtinan fi ma'radul imtinan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang hal tersebut fi ma'radul imtinan, untuk memperlihatkan, untuk memberikan pengertian tentang keagungan yang Allah berikan ala rasuli terhadap Rasulullah SAW, utusannya Allah, fi qoulihi ta'ala, di dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, huwallazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin. Allah lah yang telah memberikan kuasa terhadapmu untuk menolongmu wa bil mu'minin, dengan orang-orang yang beriman. Wa allafa baina qulubihim, dan Allah lah yang telah melembutkan hati mereka pada Rasulullah itu. Lau amfatta ma fil ardi, siapapun apabila ada yang datang untuk memberikan hadiah atau bayaran agar mereka berdamai, ma allafta baina qulubihim, tidak ada siapapun yang bisa melerai di antara mereka. Kurang lebih maknanya seperti itu. Walakin Allah allafa bainahum, akan tetapi Allah lah yang telah melembutkan hati mereka. Innahu azizun hakim, sesungguhnya Allah maha mulia dan yang maha menghakimi. Wa qad kana min qabli an yab'athallahu ilaihim rasulahu, dan pernah terjadi sebelum Allah turunkan, ini kisahnya. Min qabli an yab'athallahu, sebelum Allah turunkan Rasulullah SAW, utus kepada mereka, ala syafa hufratin minan nar, mereka itu berada di pinggir jurang neraka, mereka dalam kekafiran, mereka dalam kekufuran. Wa dzalika bunakan alaihi minal kufur, karena samping jurang neraka itu karena memang mereka dalam keadaan kufur. Kan alaihi minal kufur billahi wa ibadatil asnam, dan menyembah berhala. Fa'anggadahumullahu minha, dan Allah selamatkan mereka dari jurang tersebut. Bima syara'a lahum, dengan apa yang telah Allah jelaskan kepada mereka. Min tauhidihi wal amal bi ta'atihi, untuk mentauhid atau mengesahkan Allah dan juga mengerjakan apa yang menjadi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fatalaballahu minhum subhanahu, dan Allah memerintahkan kepada mereka
ayyashkuru ala dzalika, bersyukur atas hal tersebut. Jadi artikan dulu, wa ya'rifu haqqa ni'matahu alaihim, dan memahami hak dari kenikmatan yang telah Allah berikan kepada mereka. Fi ingadi min madlalati wa ijtima'in ba'dal furqah. Dan juga Allah menyelamatkan mereka dalam kesesatan dan menggabungkan, menyatukan mereka setelah mereka itu terpecah. Wa hadarahum bi dhammi dzalika, dan Allah memperingatkan dalam perkara tersebut, di dalam ayat tersebut, min mujibatil furqah, perkara-perkara yang akan terjadi yang disebabkan oleh perpecahan. Wal ikhtilaf ba'dal ijtima', apa? Ikhtilaf adalah kontroversi atau saling bertolak belakang setelah adanya persatuan. Wal ikhtilaf dan saling melembutkan diri. Wa kadzalika yubayyinullahu lakum, seperti itulah Allah jelaskan kepada mereka, kepada kalian, ini kalimatnya, ayatihi la'allakum tahtadun, tanda-tanda atau ayat-ayatnya Allah, semoga kalian memahami atau diberikan hidayah oleh Allah SWT. Untuk kita semua, mudah-mudahan Allah berikan hidayah semuanya, selalu bertambah hidayah. Ayatazdaduna, seperti yang dijabarkan oleh Imam Haddad, yang dimaksud kalimat tersebut adalah mudah-mudahan selalu bertambah huda ila hudakum, hidayah yang telah Allah berikan kepada hidayah yang telah Allah berikan kepada kita semua sekarang ini. Amin ya Allah ya Allah. Kama qala ta'ala, sesuai dengan apa yang telah Allah firmankan, walladzina tadau zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan barang siapa yang orang-orang tersebut mendapatkan hidayah, zadahum hudan, Allah akan tambah hidayahnya. Wa atahum taqwahum, dan akan Allah datangkan, kuatkan ketakwaannya. Amin Allah ya rabbal alamin. Jadi kalau seumpama kita ambil kesimpulan di dalam kisah tersebut, ini bukan kisah yang hanya dikisahkan untuk kita di zaman dulu, karena mungkin di antara kita tidak ada yang bermusuhan sebelumnya, fine-fine aja, biasa-biasa aja. Namun kita sadarkan diri kita bahwa dulu, apakah kita rajin di majelis taklim? Kan enggak. Dulu apakah kita sudah benar-benar mengenal Islam? Dulu apakah pernah kita merasakan kerinduan kepada Rasulullah SAW? Dulu apakah kita sudah mengerti tentang syariat yang seharusnya dimulai dari fardu ain atau fardu kifayahnya? Belum. Namun ketika Allah mulai untuk sayang kepada orang tersebut, dia akan diarahkan untuk duduk merasakan itu semuanya. Kelembutan hatinya akan merasakan kenikmatan Allah yang Allah berikan. Kan begitu. Belajar untuk merasakannya, karena disitulah Allah telah berikan kepadanya. Berusaha meminta kepada Allah agar kita bisa sama-sama merasakan itu semua. Wa ma ba'da bibalkan wallahu alam bissawab. Untuk tasawufnya segitu, karena akan dilanjutkan nanti untuk sedikit lagi deh. Masih ada waktu sedikit lagi nih. Amar ma'rufnya nanti. Amar ma'ruf nanti. Kalau ini himbauan untuk dakwah. Dilanjut lagi. Wa qauluhu ta'ala, dan Allah berfirman, wal takum minkum ummatun, dan jadilah di antara kalian satu golongan, satu kelompok yang yad'una ilal khairi, ai jama'atun. Kalimat ummatun ini jamaah, kelompok, ya. Yad'una ilal khairi, selalu mengajak, ya, terus mengajak kepada kebaikan. Wa huwa a'ni al khairi ala jumlah. Kata Imam Haddad apa? A'ni yang dimaksud khair di sini, yang baik di sini ala jumlah, secara global. Apa? Al iman wa ta'ah, keimanan dan ketaatan. Konteks di sini adalah yad'una ilal khair, untuk siapapun pasang di dalam pikiran benak masing-masing. Kalau kita menjalankan dakwah di jalan Allah dan Rasulnya, tidak ada kalimat ya sudah, tidak ada. Karena dakwah di jalan Allah dan Rasulnya, apabila didengar orang-orang tersebut, alhamdulillah. Kalau semua belum didengar orang-orang yang memang kita ajak, maka teruskan saja. Terus saja. Jadi kalau seumpama nggak didengar, nah ya udah, nggak didengar, ya. Kan biasanya kalau didengar alhamdulillah, kalau nggak didengar, ya udah, kan itu. Kalau dakwah di jalan Allah dan Rasulnya, nggak ada kalimat tersebut. Kalau didengar alhamdulillah, kalau nggak didengar, ya terusin aja. Ketemu dakwah lagi. Jangan stop kalau semua dakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Mau dimanapun dia berkomentar,
sok alim ente, sok bersih ente, sok suci ente, ya. Dengan cara kita mengajak, dengan hati kita mendoakan, insya Allah Allah akan mengabulkan. Tugas kita hanya dakwah, tugas kita hanya mengajak. Sisanya itu terserah Allah Subhanahu Wa Taala. Namun kita jangan terserah, enggak, terserah itu kita serahkan kepada Allah. Kita yang terserah, kita jangan stop. Ya, kalau kita stop, coba bayangkan kalau seumpama orang-orang yang suka dakwah stop. Kita kalau ngaji masih ada nih yang ngeliat, yang ngajarnya ini. Yang duduk di depannya masih banyak yang melihatkan. Coba kalau sebelum lagi khutbah, kebanyakan kalau orang-orang melihat ceramah, apalagi kalau di Jumatan, udah hobinya orang-orang datang Jumatan tidur, nggak dilihatin tuh yang khutbah. Ya kan? Kira-kira kalau seumpama dia merasa mana yang ngedengaran? Kalau yang khotibnya itu nggak ada yang dengerin, tidur semua. Kesel aja. Oh jadi nggak didengerin, ya udah besok ada nggak mau khotib. Bayangkan. Kira-kira stop nggak itu khutbah Jumat? Stop. Bener nggak ada lagi yang khutbah Jumat karena apa? Ngerasa nggak didengerin, kan gitu. Karena itu dakwah di jalan Allah dan Rasulnya itu jangan stop didengar nggak didengar. Nah, ini nggak ngomong kalau semua di sini juga didengerin ya. Tapi kebanyakan kalau khutbah Jumat, ya gitulah. Banyaknya nunduk menghayati, ya. Menghayati kalau di sini benar-benar merasa sakit, ya. Hati-hati tidur, ya. Hati-hati tidur. Jadi kurang lebih gitu ya. Ada himbauan untuk kita terus dakwah. Karena apa? Ajakannya sangat luar biasa. Nanti kita kasih tahu nih tentang apa? Tentang manfaat-manfaat dari apa yang telah kita ajak itu. Jangankan itu orang diajak ikut. Jangankan orang itu diajak ikut. Enggak ikut itu orang, pahalanya udah gede. Pahalanya ngajak ucap, "Yah, di sana ada pengajian." Haji. Ya udah jadi dulu. Enggak ikut kan? Itu udah dapat pahala yang luar biasa. Pahala dakwah didapatkan. Pahalanya apa? Pahala jihad. Fisabilillah. Luar biasa kan? Luar biasa. Apalagi itu ikut. Oh, duduknya di majelis taklim yang katanya pahalanya salah satunya adalah kaya atau lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat dan lain sebagainya. Itu salah satunya 1000 rakaat. Kita nggak bisa ajak 1, 2, 3 orang setiap duduk di majelis taklim yang sama. Kita ajak 3 orang itu, kita udah 4000 rakaat sholat. Luar biasa. Cari pahala sebanyak-banyaknya kita mungkin apa pahala itu ntar di akhirat kita butuh. Sekarang mungkin kita pikir nggak butuh, nggak kelihatan. Coba kelihatan pahala. Kalau kelihatan pahalanya duduk di majelis taklim, kata Pak Kesulahan apa Solihin. Kalau kelihatan pahalanya duduk di majelis taklim, wallah kata mereka Solihin, para ulama-ulama salaf, dia tidak akan pernah mungkin keluar bekerja. Dia akan duduk saja di majelis taklim, cukup. Karena apa? Khairun minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada apa? Apa yang ada di dalam dunia ini dan apa seisi-isinya. Cuma akan duduk doang ngaji. Coba kalau dilihatin, karena nggak dilihatin. Kayaknya kadang-kadang iya enggak ya? Iya enggak. Dia kadang-kadang sedikit keraguan, tapi jangan sampai ke dalam titik krisis ya. Karena kita harus yakin itu datangnya apa? Dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang kita baca yang lalu. Dilanjut lagi. Wa da'watu ila dzalika manzilatun indallahi rafi'atun. Dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak untuk beriman kepada Allah dan iman segala apa yang menjadi harus kita imani dan juga taat kepada Allah dan taat apa yang sudah menjadi hukumnya Allah, perintah dan larangannya, ya. Manzilatun indallahi rafi'ah. Ada kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipandang oleh orang-orang, oleh saudara kita nggak dianggap, oleh teman-teman kita nggak dianggap, oleh tetangga kita nggak dianggap, biarin aja. Karena kedudukannya siapa yang bilang? Al-Imam Al-Haddad, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad sesuai dengan apa yang di dalam hadis Rasulullah SAW. Kedudukannya tinggi di sisi Allah SWT. Ditinggikan oleh Allah SWT. Wa ghurbatun billahi azimah. Dan itu adalah salah satu bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT yang sangat luar biasa. Tidak ada orang yang mendekatkan dirinya kepada Allah SWT dengan cara apapun lebih afdal daripada dulu di majelis taklim. Pengen tadarruf dengan zikir, pengen tadarruf dengan sholat, pengen tadarruf dengan puasa, tidak ada melebihi tadarrufnya orang-orang dulu di majelis taklim. Tidak akan ada yang melebihi. Terus ada hadisnya itu disebutkan, itu hadis tersebut tadarruf yang afdal tadarruf itu di dalam Ihya Ulumuddin disebutkan tentang seperti itu semua. Qala sallallahu alaihi wasallam, disabdakan oleh Rasulullah SAW, man da'a ila hudan kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu min
yanqusa min ujurihim syai'. Rasulullah bersabda, "Man da'a ila hudan," barang siapa yang mengajak terhadap petunjuk-petunjuk kebaikan, ya, jalan-jalan yang benar, kana lahu minal ajri, maka dia akan mendapatkan pahala mithlu ujuri man tabi'ahu, sesuai pahala yang dia ajak, pahala orang yang ikut kepadanya. Min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Luar biasa. Duduk yang tadi berbagai katakan, ya kan? Di dalam hadisnya ini, duduk orang yang ikut kita sama-sama taklim, bisa ke tempat taklim enggak di sini aja, dimanapun taklimnya dia dapat pahala yang luar biasa. Wa man da'a ila dhalalatin, barang siapa yang mengajak kepada keburukan, kana alaihi minal ithmi mithlu adami man tabi'ahu min ghairi ayyan qusa min adami syai'. Kebalikannya seperti itu. Barang siapa mengajak keburukan, maka dia akan dapatkan keburukan sama persis apa yang menjadi ajakan orang tersebut tanpa dikurang-kurangi. Ini kalau kita pikir untuk majelis taklim aja. Ini kalau dipikir untuk kalau seumpama keburukan, misalkan ajak judi aja atau riba aja. Enggak. Contoh kasus, misalkan di jalan ada yang nanya, "Pak, Kang, masjid paling mana? Masjid sebelah mana?" "Oh, sebelah sana." Dia misalkan mau sholat atau pengen hadir majelis taklim, cuma nunjukin begitu aja, pahalanya udah sama dapat. Cuma jangan cuma nunjukin doang, kita nggak hadir. Sana ada majelis, sana ada majelis. Ada yang pintar-pintarnya orang ngaji itu dia pintar-pintar WhatsApp orang ngaji gitu. Cari pahala yang banyak, udah ada invest di sana, ada 4 orang. Invest kalau dia nih enggak. Jangan salah. Sama seperti tadi kebalikannya. Ada orang misalkan, "Bang, misalkan mau nanya tentang apa? Misalkan tentang tempat perjudian apa misalkan. Tempat yang biasa dijadikan itu tuh apa, sabung ayam misalkan. Di mana katanya di daerah sini ada." Kita tahu tuh ada di daerahnya sendiri. "Oh, itu tuh pojokan sebelah kanan." Dia nggak ikut sabung ayam secara dosanya dia. Jadi kalau ada yang nanya yang buruk-buruk, jangan apa yang sabung ayam. Nggak tahu, tanya orang lain. Walaupun kita tahu, terus itu bohong dong. Nih, nggak bohong tentang hal tersebut, ya kan? Kalau dibilang nggak tahu, tanya orang lain, ya kan? Atau langsung jawab untuk ikhtiar. Kalimatnya apa? Tanya orang lain. Gitu aja, jangan ngomong nggak tahu, tapi tanya orang lain. Untuk ikhtiar biar tidak terjadi kebohongan karena nggak tahu, tapi tahu. Kan itu. Tapi walaupun kalimatnya tidak tahu, itu pun tahu. Ya, tidak daripada yang tidak dapat dosanya ngakuin enggak. Kurang lebih seperti itu. Terus, waqaulu alaihi salatu wassalam, dan disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama persis, cuma kalimatnya yang berbeda. Ad-dalu 'alal khairi kafa'ili. Yang menunjukkan kepada hal-hal yang baik, maka itu pahalanya sama persis seperti apa yang melakukannya. Jadi kita nunjukin aja, kita sama pahalanya seperti apa yang sedang melakukannya. Nunjukin aja. Sama, kalau semua ada yang wudu di sini, wudunya kurang tepat, sikunya nggak kebasuh. Kalau salah, cuma ingetin aja. Tadi nggak kebasuh, jangan ngomongin wudu ke siku dibasuh. Kasih tahu aja. Kalau masalah ini sikunya nggak ke baju, nggak ke apa basuh misalnya. Oh, terima kasih. Padahal dia tadi asal-asalan. Tapi ketika dia tahu dengan tindakan teguran yang baik seperti itu, dia senang kan? Oh iya. Wudhunya dia yang negur tadi dapat pahala, sholatnya yang negur tadi dapat pahala. Luar biasa kan? Cuma begitu aja. Makanya pakai teguran-teguran yang manis, yang seperti itu. Seakan-akan kita hanya kayak ingat-ingat, jangan ngajarin. Yang lebih seperti itu ya. Jelas di sini. Faman ja'ala du'a ilal khairi da'bahu wa syukulahu. Nah, bagaimana kalau semua ada orang sudah menjadikan kesibukan kesehariannya, kalau dibilang cita-cita, tujuannya, dakwahu ini tujuan yang diinginkan, wasyughlahu, dan kesibukan dirinya. Kalau memang udah dakwah terus dakwah kan nggak harus duduk di depan untuk ngajar. Dakwah itu ada punya plotnya masing-masing. Yang usaha ya dakwah, yang jual beli bisa dakwah. Kalau semua ada jual beli, dia ada tipu-tipu dalam apa? Yang kemarin dibahas tentang apa? Korupsi, ngurang-ngurangin timbangan, ngurang-ngurangin jatah dan lain sebagainya.
kasih tahu dengan ucapan-ucapan seperti itu pun sama dakwah. Nah, kalau kesibukan sudah dijadikan dakwah, faqad akhadha bihadzin wafir, sungguh orang tersebut sudah membawa yang sangat banyak, mendapatkan yang sangat banyak. Apa yang dia bawa? Apa yang dia bawa? Min mirathi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari warisannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kalau dibilang tentang ngomongin mirath Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini pernah satu kejadian. Waktu zaman dulu Rasulullah telah tiada sallallahu alaihi wasallam. Imam Abu Hurairah, karena Abu Hurairah nggak mungkin bohong. Kalau bohong hadis itu nggak bakalan keriwayat sampai riwayatnya di Imam Abu Hurairah. Beliau melihat di masjid sepi, Abu Hurairah di masjid sepi. Masya Allah, masjidnya sepi, udah beres zuhur, ya kan? Keluarlah dari masjid tersebut ke pasar, ngelihat orang-orang pasar justru ramai di pasar. Orang-orang sini lagi pada di pasar. Pikir-pikir gimana caranya bikin orang-orang yang di pasar yang sibuk dengan dunia kurang lebih seperti itu masuk ke masjid semuanya. Dipikir-pikir sama Abu siasat Abu. Woi orang-orang pasar, kata Abu Hurairah, ente masih duduk di pasar aja, katanya. Dibilang begitu. Emang kenapa Abu Hurairah? Ente nggak tahu di masjid sedang bagi-bagi warisannya Rasulullah, katanya. Sedang bagi-bagi warisan Rasulullah SAW. Masa? Iya, katanya ente nggak mau ke sana. Mau. Yang di pasar semuanya itu pasar sepi. Sampai Abu Hurairah duduk sendiri di bangku nungguin, karena semuanya yang di pasar ke masjid, ya. Semua pada ke masjid. Pada datang ke masjid ya udah tanggung di masjid ya. Orang salafus soleh ya, udah tanggung di masjid, udah. Ini hanya untuk mempercepat mereka ke masjid, maksud Abu Hurairah begitu. Jadi jangan dilama-lamain. Pas semuanya di masjid udah. Pas ngeliat di masjid orang-orang ramai di pasar. Katanya lagi bagi warisan, mana Pak? Bohong ya gitu. Dia nggak mau. Cuma kalimat riwayatnya seperti itu. Asalnya itu mengatakan begitu. Wah bohong ini. Beres. Tapi ya udah sholat dulu. Karena yang dilihat cuma yang sholat, yang ngaji di situ. Yang sholat, yang ngaji di masjid. Beres kayak gitu. Orang-orang pasar balik lagi dengan muka yang sedikit kecewa. Kecewa dong ya kan. Ente bohongin aneh, Hurairah katanya. Oh ngapain aneh nggak bohong? Ada yang kata Hurairah, aneh nggak bohong. Ente kan ngomong apaan tadi? Ente teriak ngomong ke orang-orang, ke kita-kita ini apa? Ada yang bagi-bagi warisannya Rasul di sana. Semua tahu Rasulullah SAW kalau sangat dermawan, bagi-bagi itu setiap dibagi nggak kurang-kurang, nggak dikit-dikit, banyak yang dibagi, kan itu. Makanya pas ngelihat yang dilihat cuma ada yang sholat ngaji, kecewa semua. Mana nggak ada yang bagi-bagi warisan? Emang ente ngelihat apa di sana? Anda cuma ngelihat yang sholat, Anda cuma ngelihat yang ngaji. Yang dibagi sama Rasulullah itu warisannya Rasulullah SAW. Oh, baru tersenyum, baru sadar bahwa ternyata Rasulullah SAW mewariskan apa? Ilmu. Luar biasa. Jadi kalimatnya di sini sesuai nih. Faqad akhadha bihadzin wafir, sesuai dengan apa yang dikatakan atau dikisahkan dari kisahnya Abu Hurairah tadi. Orang tersebut sudah mendapatkan yang sangat banyak dari bagian-bagian warisan yang diwariskan oleh Rasulullah SAW. Wasara ala sabili, dan berjalan di dalam rel, dalam koridornya Rasulullah SAW sesuai apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Qul, katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad SAW, hadi sabili, inilah jalan yang ditempuh. Yang kutempuh maksudnya, ad'u ilallahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Aku berdakwah, mengajak untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin ana wa man ittaba'ani, sesuai dengan apa yang sudah menjadi petunjuk-petunjuk diriku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallah amma wa ma ana minal musyrikin, dan maha suci Allah dan tidaklah kami, aku kata Rasulullah SAW, minal musyrikin, golongan orang-orang yang musyrikin. Ya, ini kisah itu masalah tafsirnya. Tafsirnya ada panjang juga cukup tafsir. Falam yakun syukrahu alaihi salatu wassalam, maka tidak pernah menjadi kesibukan, tidak pernah ada yang menjadi kesibukan kesehariannya Rasulullah SAW fi jami' awqati, setiap waktu, ghairu da'wati ilallahi bi qawli, kecuali itu memang dakwah kepada Allah SWT,
dakwah, mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala setiap ucapan dan perilaku. Jadi setiap ucapan perilakunya itu adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika ba'athahu, dan seperti itulah, untuk itulah Allah utus Rasulullah SAW. Wa bidzalika amaru, dan untuk itulah, dengan itulah Allah perintahkan Rasulullah SAW. Kama qala ta'ala, sesuai apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Rasul, innama umirtu an a'budallaha wa la usyriku bihi wa la usyrika bihi wa ilaihi ad'u wa ilaihi ma'ab. Katakan, sesungguhnya aku diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dan tidak syirik kepadanya, dan kepadanya lah akan berdakwah, dan kepadanya lah akan kembali. Fa'aqraban nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita sudah ketahui dari penjabaran yang tersebut yang tadi, kita sudah tahu bahwa dakwah, kesibukan di jalan Allah dan Rasulnya, dikatakan fa'aqrabun nas min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang terdekat, orang-orang yang dianggap paling dekat, ya, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa aulahum bihi fid dunya wal akhirah, dan yang paling utama dan diutamakan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia dan di akhirat, ahrasuhum fi hadzal amr, orang-orang yang menjaga perkara tersebut, perkara dakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Wa aktsaruhum syughlan bihi, dan yang paling banyak kesibukan tentang dakwah di jalan Allah dan Rasulnya. Wa tamam duhulan bihi, dan yang paling sempurna ketika memasuki ranah dakwah itu, ya. A'ni bihi ad-da'watu ilal khair, katanya. Yang dimaksud di sini sesuai dikatakan oleh Habib Abdullah bin Al-Haddad, untuk mengajak kepada kebaikan. Al-mufassir bil iman wa ta'at, yang ditafsirkan, yang dijabarkan dengan keimanan dan ketaatan. Wa nahyi an iman al-ghairi huma al-kufur wal maksiyah, dan juga melarang untuk melakukan kebalikan daripada keduanya. Iman dan taat kebalikannya adalah kufur, kekafiran, dan maksiat. Jadi kurang lebih secara garis besar kesimpulannya, ini adalah ajakan bagi kita, di mana ketakwaan itu bukan hanya untuk individual. Jangan egois kalau pengen takwa, jangan egois kalau pengen taat. Nah itu, jangan hanya diri sendiri pengen ke surga, karena surga luas. Allah Arhamur Rahimin, kan itu. Perintah ini dari Allah, jangan dilakukan sendiri, karena yang sendiri itu berbahaya. Maka berjamaahlah, tasimu, berjamaahlah, karena dalam artian atau tafsiran lain, ikhtisam itu adalah berjamaah. Berjamaahlah, kita